Ya Bani Israel, wahai orang-orang Bani Israel, yani anak cucu Nabi Ya'qub alaihi salatu wasalam. Udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingatlah tentang nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Wa anni faddaltukum 'alal alamin. Dan aku telah lebihkan kalian melebihi sekalian alam di zaman kalian. Ya dzurriyyata Ya'qub, wahai anak cucu Ya'qub alaihi salatu wasalam. Udhkuru ni'mati al-katsirah 'alaikum. Ingatlah tentang nikmatku yang sangat banyak yang telah aku berikan kepada kalian. Ya, nikmat yang Allah berikan kepada mereka orang Bani Israil sangat banyak. Ya, mereka dikasih makanan manna wasalwa, enggak perlu kerja, ya. Mereka tinggal ngambil, ya, manna wasalwa, ya. Minuman yang seperti madu, ya. Tinggal apa itu? Tinggal mereka sediakan tempat sudah. Jadi netes sendiri dengan menyediakan tempat untuk minum mereka. Bahkan juga hewan, ya, burung seperti burung puyuh. Ketika mereka lapar, burung ini dekat-dekat mau diambil. Jadi seperti rebutan untuk diambil. Dan jinak, ya, diambil langsung meneng wae, enggak melayu-melayu gitu. Itu rezeki yang Allah berikan kepada mereka orang Bani Israel itu, ya. Jadi mereka lapar, burung dicekel, meneng wae, dibeleh ya meneng wae, ya. Tinggal digoreng atau dibakar terserah mereka. Ya, itu nikmat yang sangat besar. Termasuk nikmat yang sangat besar, Allah selamatkan mereka dari penyiksaan Firaun. Ya. Allah perintahkan supaya ingat tentang nikmat Allah yang sangat banyak itu. Ya. Kemudian ikuti perintah Allah dalam kitab suci Taurat untuk beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anni faddaltukum ala alami zamanikum bi qasdi anbiya'ikum. Dan aku telah utamakan kalian melebihi sekalian alam di zaman kalian. Ya. Jadi orang-orang Bani Israil itu orang-orang yang paling diutamakan oleh Allah melebihi seluruh sekalian alam di zaman mereka. Apa buktinya? Buktinya para nabi dan rasul rata-rata dari mereka. Ya. Jadi ada Nabi Musa, Nabi Harun, ya, Dawud, Sulaiman, terus sampai Isa ibni Maryam, itu dari kalangan Bani Israil. Ya. Makanya ketika Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah dan Nabi bukan dari keturunan Ishak, mereka menolak. Ya, karena Muhammad ibni Abdullah Nabi kita dari keturunan Ismail. Ya, karena mereka mengatakan nabi-nabi dulu selama ini ya dari Bani Ishak. Ya, Ishak punya putra, ya, Yakub. Yakub punya putra Yusuf, seterusnya terus sampai Nabi Isa. Nabi-nabi itu dari keturunan Nabi Ishak. Lalu kok ini datang dari keturunan Nabi Ismail, mereka menolak, langsung nolak itu. Karena fanatik keturunan. Kadang-kadang penyakit ini juga nulari kita itu. Ya, ini kiai, anaknya kiai, cucunya kiai, cicitnya kiai, langsung kita terima total sudah. Masuk salah diterima, ya, masuk salah, ya, masuk nggak ngerti apa-apa karena cucunya kiai nggak ngerti apa-apa diikuti, ya, nggak ada faedahnya keturunan itu, ya, bahkan keturunan Nabi saja kalau nggak beriman nggak ada faedahnya itu, ya. Ingat ketika Nabi diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Fatimah, putri Muhammad, jadi dipanggil putrinya, ya. Engkau boleh minta apapun Fatimah. Tapi ketahuilah, aku tidak akan bisa menyelamatkan engkau nanti di yaumil qiyamah ketika tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Putri Nabi sendiri Fatimah dipanggil oleh Nabi, "Wahai Fatimah, aku gak akan mungkin bisa menyelamatkan kamu nanti di yaumil qiyamah kalau gak mau iman dan takwa. Minta kepadaku apapun sudah akan aku turuti. Minta rumah, minta kendaraan, saya turuti," kata Nabi. Tapi ketahuilah, aku gak akan bisa menyelamatkan engkau nanti di yaumil qiyamah
ketika tidak iman, ya, tidak iman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Walaupun kerabat Nabi saja, kalau nggak iman dan takwa nggak bisa menyelamatkan Nabi itu. Ya, Abu Lahab lah pamannya Nabi itu. Ya, Abu Lahab itu loh, pamannya Nabi. Ya, adik dari bapaknya Nabi, adiknya Abdullah, Abu Lahab ini. Ya, termasuk Abu Thalib, pamannya Nabi. Bahkan perjuangan luar biasa membela agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika dia tidak beriman dan bertakwa, nanti sudah disiapkan, ya, neraka Allah Subhanahu wa taala untuk Abu Thalib. Ya. Nabi telah sebutkan banyak dalam hadisnya, Abu Thalib di neraka ini. Padahal itu paman Nabi, orang yang paling rahmat kepada Nabi. Ya. Jadi Abu Thalib ini melebihkan Nabi, melebihi anaknya sendiri. Ya, karena mengetahui tentang keutamaan Nabi, dia jujur, nggak pernah bohong dan macam-macam. Ya, bahkan ketika Abu Thalib mendengar pernyataan seorang ulama, ya, seorang ulama Nasrani, ya, ini adalah calon Nabi. Ya, ulama Nasrani ngerti ini, ya, ini adalah calon Nabi. Mengapa? Setiap dia berjalan, awan mengikuti. Jadi payung awan langsung ini. Ya, jadi nggak pernah kepanasan, ya. Dan masih banyak ciri-ciri lagi. Dan ulama Nasrani yang membaca kitab Injil dengan sebenarnya ngerti ini calon Nabi, ayo cepat pulang, ya. Ketika Nabi sekitar berumur 15 tahun diajak berdagang ke Sam, ya. Maka, ya, oleh seorang ulama Nasrani disembunyikan Nabi di rumahnya. Karena kalau ketemu pasti dibunuh oleh orang-orang Yahudi, ya. Pasti dibunuh orang Yahudi, ya. Ketika ketemu tanda-tandanya, awan ngikuti, jalan terus, ya, dan ada stempel kenabian di pundak Nabi dan masih banyak ciri yang lain, ya. Kalau orang Yahudi menemukan Muhammad ini pasti dieksekusi mati, maka disembunyikan di rumah salah seorang ulama Nasrani ini. Kemudian berpesan kepada paman Nabi, yakni Abu Thalib, wahai Abu Thalib, segera pulang sudah, ya. Jangan selesaikan dagang itu, dagang bisa di kemudian hari. Ini kalau ketemu Yahudi langsung ekstremati, pulang. Maka Abu Thalib langsung pulang itu. Jadi Abu Thalib ngerti kalau ponakannya mesti jadi Nabi, ngerti itu. Tapi qadarullah, Allah enggak berikan iman dan takwa pada Abu Thalib. Ya, paman Nabi, orang yang paling santun pada Nabi, orang yang sangat memuliakan Nabi. Ya. Bahkan Abu Thalib ini punya kursi khusus. Ya, di dalam Ka'bah itu punya kursi khusus. Beliau akan sangat marah kalau ada yang berani duduk di kursinya. Tapi beliau sangat tersenyum ketika yang duduk adalah Nabi kita Muhammad SAW yang ketika masih kecil. Ya, jadi misalnya anaknya berani duduk di kursinya, marah betul ini Abu Thalib ini. Apalagi selain anak-anaknya akan sangat marah. Tapi kalau diduduki Nabi kita Muhammad, beliau malah tersenyum ini. Ya, saking cintanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika enggak beriman, Nabi pun enggak bisa menyelamatkan Abu Thalib dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada faedahnya keturunan itu. Ya, kalau enggak iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi misalnya ada orang saya ini termasuk habaib keturunan Nabi, enggak ada faedahnya kalau enggak iman dan takwa. Enggak faedahnya kalau enggak mau sholat, enggak ada faedahnya kalau enggak mau puasa. Ya. Tapi walaupun ya keturunan petani, tapi sholatnya luar biasa, puasanya luar biasa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling beriman dan bertakwa di antara kalian.